Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, nggak terasa ya, 4 tahun sudah Om Sanda eksis di channel Umpama Kicau, dimana channel ini dibentuk dari awal itu syarat akan edukasi bagaimana beternak murai batu, memelihara burung murai batu, mencetak burung murai batu, gitu ya teman-teman ya. Seolah-olah tidak ada kesulitan lah ya, dan tidak ada habisnya Om Sanda membahas tentang burung murai batu. Maka Om Sanda dari awal itu juga nggak mau kan disebut media, dimana tempat lombanya Om Sanda itu nggak mau teman-teman ya, selalu menghindar kalau ada rapat, kalau ada pertemuan ya. Bahkan sewaktu suruh memakai edikat gitu ya, Om Sanda itu biasanya males pakai edikat media, karena Om Sanda ini kalau bicara tentang media perburungan, kebanyakan kan semua burung juga akan dibahas gitu ya. Nah, Om Sanda ini lebih ke influencer yang fokus membahas tentang burung murai batu, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, dari perjalanan waktu ya nggak semudah juga ya yang dibayangkan, dimana channel ini dimulai dari nol. Dulu Om Sanda itu bikin konten itu pakai handphone ya, terus dalam perjalanan belum apa-apa handphonenya hilang, dicorong orang. Akhirnya karena ini tadi kan dulunya itu jarang sekali orang itu menemukan channel seperti mana Om Sanda yang betul-betul fokus membahas murai batu, edukasi tentang bagaimana merawat burung murai batu gitu ya. Itu jarang sekali ditemukan. Rata-rata itu ya videokan burung yang juara, nanti ditanyakan settingannya bagaimana. Itu dari dulu, dari zaman kuno dulu itu seperti itu. Ya itu loh, kalau media burung seperti itu. Nah, Om Sanda enggak. Dari pertama kali Om Sanda bikin video itu ya seperti mana podcast ya. Dan dulunya di awal-awal konten itu kan Om Sanda juga sering kali, hampir tiap malam itu live streaming, dimana selalu ada tanya jawab di situ, memberikan solusi untuk teman-temanku yang bertanya permasalahan burungnya. Itu dulu kan sering sekali tuh, bahkan sewaktu zaman corona itu ya, wah itu tiap malam berjam-jam ya, yang nonton tuh sampai 10.000 gitu ya, yang nonton pada saat itu. Oke lah teman-teman ya, dimulai dari handphone hilang, ada yang belikan handphone, bantu ya, nggak belikan sih, ngutangi lah. Terus setelah itu ada teman dari Australia yang belikan kamera ya. Terus karena ini terus berjalan ya, sampai Om Sanda dibelikan lagi kamera itu oleh satu teman kita yang waktu itu dia punya burung. Aku berikan solusi kepada burungnya dan dia senang sekali, dia belikan kamera ya. Ya setelah itu karena Om Sanda juga nggak mau minta-minta teman-teman ya, jadi teman-teman itu memberikan kepada Om Sanda itu bukan berarti Om Sanda minta, tapi dengan tulus mereka itu membelikan. Nah, mengingat sudah ada pendapatan di situ, ya Om Sanda tentu saja harus upgrade kan ya. Dimana ini juga untuk menghargai bagaimana teman-temanku nanti kalau burungnya disur dengan bagus gitu kan, dia lebih berbangga hati. Maka ya Om Sanda upgrade untuk alat. Ya, kalau dikatakan untuk ukuran alat atau piranti Umpama Kicau saat datang ke lomba sih bisa dikatakan ya cukup bergengsi teman-teman ya. Ya alhamdulillah itu teman-teman. Bukan suatu kesombongan, tetapi lebih ke
ya saya harus menghargai. Saya seperti ini karena saya ingin menghargai burung yang saya rekam. Tuh teman-teman ya. Oke, dalam perjalanan waktu itu dimulai dari nol lah intinya ya. Kalau sekarang tuh saya lihat malah media-media yang ada itu ya, dia sudah bisa rekam burung, sudah bisa bikin liputan itu udah pakai kamera. Kalau Om Sanda itu mungkin tahun pertama masih pakai handphone gitu ya. Oke lah, perjalanan demi perjalanan ini sampai hari ini ya Om Sanda tetap konsisten untuk ya memberikan solusi permasalahan di burung teman-teman ya. Tentu saja ini juga kan ada datangnya orang baru ya, yang baru hadir gitu ya, baru nyimak konten umpamanya kicau. Ya Om Sanda juga walaupun sudah pernah dibahas gitu ya, dengan senang hati juga Om Sanda itu untuk menjawab kembali, padahal itu udah pernah dibahas gitu ya. Karena ya mengingat masih banyak orang-orang baru yang mengikuti channel umpamanya kicau, yang mereka itu masih kebingungan dengan permasalahan burungnya. Oke teman-teman, nah kemarin itu kan memang saya bikin satu video yang kebetulan saya lagi nyorek ya di pantai. Di situ saya katakan ternyata ini ada hikmahnya. Teman-teman, sebelum diesel reborn itu hilang, itu memang saya punya keniatan untuk langkah selanjutnya adalah saya bisa hadir ke, paling tidak itu kalau di Jawa Timur ini kan di SMM, dimana satu grid lomba burung ya, bagaimana di situ apa ya, lebih ke arah bergengsi lah ya, pengertiannya seperti itu. Dengan adanya diesel reborn ini teman-teman, ini saya sudah yakin bahwa burung ini mampu. Hanya saja karena dia usianya masih sangat muda, maka saya tunda dia ya, paling tidak 1 kali mabung nanti saya turunkan di lomba. Dalam perjalanan, Om Sanda ini kan bukan orang yang ngaji mumpung. Om Sanda ini orang yang belajar, dan Om Sanda ini orang yang paham. Bukan berarti burung sudah ngoncer kok tiba-tiba Om Sanda punya pendapat bahwa burung ini mampu ke SMM. Nggak seperti itu ya, nggak sedangkal itulah Om Sanda. Om Sanda itu punya hitungan. Dengan perjalanan waktu si diesel reborn ini, dari pertama kali dilombakan sampai akhir sebelum burung itu dicolong orang teman-teman ya, itu kan burung dicuri orang itu. Itu selalu ya, bukan di arah ke serem ya, pengertiannya begitu. Kalau burung pastol nambah serem itu warning ya. Artinya apa? Ini ada sesuatu yang karena kalau kita bicara tentang burung muda kan, kita itu kan membentuk karakter itu kan dipertajam ya, semakin hari semakin serem, semakin hari semakin serem gitu ya. Itu nanti akan jadi rusak malahan ya. Mental itu bukannya jatuh mental teman-teman, tapi mental yang rusak, dimana dia terlalu beringas, sulit disetting dan sebagainya. Kalau aku lihat si diesel reborn ini sangat mudah burung ini, dan nggak ada yang dia tambah ngerinya itu bukan ke arah negatif ya, dimana tambah hari tambah enak gitu loh, mainnya tambah rapi, nyerangnya yang tadinya mungkin di awal-awal itu lebih ke emosinya yang dilihatkan ya, dia masih ada mental, kalaupun bawa materi itu pendek-pendek, tetapi kesininya lebih tertata. Intinya udah enak lah burung ini ya. Nah disitulah ini saya menganggap adalah momen dimana juga saya juga harus menata keuangan saya. Toh Om Sanda ini kan bukan anaknya pabrik semen gitu ya. Kalau Om Sanda itu anaknya kolong berat, mungkin dengan mudahnya Om Sanda itu beli burung sana, beli burung sini. Toh juga Om Sanda paham memilih burung yang bagus, dan burung bakalan jadi burung bagus seterusnya, itu Om Sanda itu paham untuk itu ya. Dimana juga Om Sanda itu sering kan ada orang yang minta tolong untuk dicarikan burung gacor. Dan Om Sanda kalau mencarikan gacor itu nggak apa ya, ya kalau burung juara terus langsung oh ini burung bagus, belum tentu. Ada beberapa kali pemantauan
Ya nggak harus sekali gitu, ada beberapa kali, karena harus memastikan burung itu waktu main itu betul-betul bagus atau enggak. Yang dikatakan burung stabil itu gantang minggu ini seperti apa, minggu besok seperti apa, minggu besoknya seperti apa. Perubahan itu yang namanya makhluk hidup ada perubahan teman-teman ya. Tetapi 11-12 lah. Kalau perubahannya 11 ke 5 ya 10 ke ya seperti itu terlalu drastis, ya artinya burung itu tidak stabil. Kan begitu ya. Kalau memilih burung seperti itu. Maka ya Om Sanda kan harus menata nih. Ya ekonomi juga menata. Target saya sih 2024. Dimana saya juga harus ada pengadaan. Kan juga Om Sanda ada program dimana ada sodaqoh beras ya, untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya seperti mana yang teman-teman ketahui. Ya, ada satu sisi orang menganggap ini sesuatu yang baik, ada juga yang menganggap Om Sanda kok pamer-pamer, Om Sanda kok seperti ini ditunjuk-tunjukkan. Ya, gini teman-teman, pertimbangannya apa? Itu kan nggak lantas Om Sanda begitu ya. Toh juga banyak influencer, ya nggak harus Om Sanda sebutkan satu persatu juga itu dijadikan konten gitu loh. Ya kalau dibicarakan tentang persentasenya antara dijadikan konten dengan apa yang disalurkan itu sebenarnya jauh. Yang itu hanya sebagian aja yang dibikin konten teman-teman ya. Toh dalam 1 bulan itu bisa mengeluarkan antara 3 sampai 5 ton beras. Yang Om Sanda bikinkan video mungkin hanya beberapa aja gitu ya. Nah, karena ini sudah jadi amalan, ya Om Sanda juga harus memikirkan tentang ini. Toh awalnya juga Om Sanda itu sudah targetkan kalau ambil kendaraan tadinya tuh pilihannya antara Pajero kalau nggak gitu Fortuner. Kenapa dipilih di antara kedua kendaraan ini? Yang jelas ini tenaganya bagus. Ya, dia berpenggerak belakang, dan kalau medannya naik turun gunung di mana ya aku melihat itu masih banyak lah orang-orang yang membutuhkan tuh di pinggiran-pinggiran ya. Kalau di perkotaan tuh udah jarang sekali gitu kan. Di pinggiran di desa-desa itu masih banyak rumah-rumah yang dari kayu, yang lantainya masih tanah gitu kan. Yang ekonominya pokoknya ya perlulah kita bantu. Itu medannya naik-naik gitu. Ya terjal, jalan berbatu. Itu kayaknya cocok tuh antara dua kendaraan ini. Nah, tadinya saya mau pilih antara Fortuner atau Pajero. Tadinya. Kan? Cuman kalau saya pilih pikir-pikir, ya, saya pilih-pilih lagi. Ya kalau bicara tentang gagah-gagahan, keren-kerennya, ya ini jelas kedua mobil ini jelas keren ya. Turun dari mobil ini aja udah kelihatan mantap gitu ya. Wah, udah tinggi, arogan gitu teman-teman ya. Tetapi ternyata setelah aku pelajari ada yang lebih efektif lagi lah. Bukan hanya sebatas gaya. Ya. Tadinya udah dapat nih dua ini. Malah Zenik itu terakhir. Ya. Dua ini ya, kalau di Pajero setahu saya nih teman-teman, kalau mau bawa sangkar murai itu harus dicopot ya untuk temboknya dan juga mahkotanya. Kalau mahkotanya itu kalau bisa yang copotan itu, jadi bisa masuk karena bagasinya nggak besar memang gitu. Kalau Fortuner masih masuk. Oke, dan saya juga ditawari ya untuk apalagi untuk di bulan ini banyak sekali promo. Setahu saya kalau untuk Pajero itu kemarin tuh dikasih harga 633 gitu ya, dan potongan itu dikasih 30 juta. Ya artinya 603 juta kan ya harganya. Terus untuk Fortunernya itu 639 ya, potongannya 35. Jadi sekitar 604 juta. Ya harganya segitu. Itu yang Fortuner itu yang baru, yang 2.8. Terus kenapa saya pilih Zenik gitu ya. Jadi
ya semua itu dimudahkan lah. Ya, karena niat saya dari awal itu juga udah bagus, ya kan. Bagusnya gimana? Saya niatkan betul mobil itu nanti bisa buat mobilitas, bukan hanya untuk liputan, silaturahmi ke Gantangan atau silaturahmi ke tempat teman-teman perburungan. Ini memang diniatkan untuk ya sedekah itu tadi teman-teman ya, bisa bawa beras kemana-mana gitu ya. Nah, dimudahkannya di sini apa? Saat saya kontak dari pihaknya Toyota, yang tadinya saya mau runding Fortuner, ternyata ada yang datang itu bawa Zenik, dan itu bisa untuk test drive. Ya saya sempat coba dong, dan saya sempat tanyakan, kira-kira mobil ini untuk muat sekali jalan itu teman-teman ya seperti mana yang sering saya lakukan di mobil saya yang lama saat saya belanja itu ya. Kalau 3-5 ton itu kan totalnya, toh itu juga saya bagikan, ada ke Lampung ya, ada di daerah Jombang, di beberapa tempat di Jawa Timur ini juga gitu ya. Cuman kalau waktu aku belanja sendiri di sini itu kan kalau aku ambil sendiri, bawa sendiri, dan aku langsung salurkan itu kan antara 3 kintal. Kira-kira Zenik itu kuat nggak Pak bawa 3 kintal? Saya bilang, wah itu ya sangat kuat Om. Oke. Tak lihat bagasinya besar, si Raisa juga seneng gitu ya, karena ada sunroofnya gitu. Sunroofnya besar. Kalau Pajero sebenarnya ada sunroofnya, cuman kan kecil. Itu. Jadi ya kayaknya sih ini aja lah gitu kan, Zenik aja. Toh juga kalau dipikir-pikir harganya juga nggak terpaut jauh ya. Kalau Zenik kemarin itu nggak ada potongan, dia itu 560. Oke ya, dari angka 560. Nah teman-teman, di sini saya coba untuk memberi ya teman-teman semangat lagi. Saya harap ini menjadi motivasi teman-temanku semuanya, dimana channel kecil ya kan, channel minoritas perburungan, beda cerita teman-teman kalau channel game mungkin ya, atau channel hiburan. Di beberapa artis YouTube itu kan banyak influencer YouTube yang sampai subscribe-nya 2 juta, bahkan sampai 15 juta gitu ya, karena keartisannya gitu. Nah kalau untuk di perburungan ini jelas hiburan yang minoritas, hanya sebagian orang aja yang butuh ya informasi tentang perburungan ini. Tetapi ya alhamdulillahnya dengan keuletan, dengan konsistensi, dengan hitungan, ya Om Sanda bisa enaknya ngomong itu memberikan suatu contoh di mana channel kecil ini tadi eksis selama 4 tahun bisa mendapatkan kendaraan seperti mana Zenik. Tentu ini kalau dianggap orang-orang yang pikirannya itu positif, mereka menganggap ini positif, maka ini satu pembelajaran dan ini perlu dicontoh gitu loh ya, kalau orang mikirnya positif. Beda kalau orang tuh mikirnya negatif gitu ya, beda. Kenapa teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya katakan sama teman-teman, ada hikmahnya di mana yang tadinya Om Sanda itu pengennya di 2024 itu main lagi, ya sedikit ada memaksakan lah menurut saya ya. Toh sebenarnya ini juga bukan gini teman-teman, kalau Om Sanda ini kan main burung udah lama, sudahlah, walaupun nggak ratusan juta gitu ya, kalau hanya puluhan juta udah dari dulu, sudah pernah mengalami lah hal-hal seperti itu. Pengennya cari pamor, pengennya cari nama besar, pengen dibanggakan, pengen dikenal orang dengan cara beli burung yang udah jadi terus digantangkan, terus burung itu juara-juara, sering posting ya, posting sana, posting sini, ya satu kebanggaan kan seperti itu. Udahlah, Om Sanda itu udah pernah mengalami hal-hal seperti itu, ya kan? Jauh sebelum Om Sanda bikin konten ini udah pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu teman-teman. Nah, ini Om Sanda ini coba pengen kembali lagi, ya kan? Karena
mikirnya Om Sanda juga apa? Ya satu, ini memang mungkin ada beberapa teman itu yang menginginkan itu. Bahkan ada satu teman yang ada di SMM kemarin itu mengatakan pada Om Sanda, sebenarnya Om Sanda itu bagus, penerawangan tentang murai batu jitu, solusi untuk murai batu juga bagus, ya. Bahkan di burung-burung dia sendiri juga pemecahan masalah itu biasanya minta juga sama Om Sanda. Cuman ada satu yang kurang Om Sanda. Om Sanda tidak main burung gitu ya. Dengan skala main burungnya itu ya seperti mana lomba di SMM. Ya di situ Om Sanda juga pikirkan gitu kan. Apakah Om Sanda ini perlu? Toh juga memang di target 2004 ini Om Sanda pengennya seperti itu. Ya maka kalau rebon itu tidak hilang, saya pastikan saya akan beli burung tuh. Soal kendaraan, toh juga nggak harus Jenik gitu teman-teman ya, nggak harus Fortuner, nggak harus Pajero. Yang penting ada kendaraan baru yang intinya juga bisa untuk ya bawa burung ya, waktu sodakoh gitu ya, untuk bawa beras gitu. Nggak harus Jenik atau Pajero ataupun Fortuner. Cuma tak pikir-pikir lagi ya, setelah diesel rebon itu hilang, saya sempat bikin status itu ya. Saya bilang bersyukurlah sampai hari ini kamu belum sempat untuk beli gacoan dengan harga ratusan juta. Saya pernah bikin status seperti itu. Artinya Tuhan itu sayang padamu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita bicara tentang ambisi, mungkin bicara tentang popularitas lah ya. Om Sanda ini kalau datang kemanapun, ya biasa teman-teman ya kayak artis gitu ya. Banyak orang minta foto, banyak orang itu seneng ya. Nah, di situ adalah sisi dimana Om Sanda kok, oh ini juga kayaknya perlu nih, dari sebagian orang yang mengatakan seperti ini, tak turutin lah Om Sanda main burung dengan beli burung jadi dengan harga ratusan juta seperti itu. Ya setelah adanya diesel rebon itu saya mikir lagi, toh wong saya ini punya kemampuan untuk nyetak burung, kenapa kok saya nggak nyetak aja? Toh juga teman-teman, kalaupun saya beli burung dengan harga ratusan juta, saya akan terfokus dengan main burung itu. Yang saya bahas tentang burung atau gacoan saya itu, yang saya beli dari burung jadi, itu tidak ada edukasinya. Kesombongan iya, ya kan? Saya pasti akan sombong dan saya akan ambisi. Saya akan mengatakan burung saya adalah burung yang paling bagus. Ya, kalau ada orang membanding-bandingkan, biasanya kan netizen seperti itu. Wah, burungnya Om Sanda gimana kalau di sama ini, sama itu gitu ya. Akhirnya saya tidak punya sifat ikhlas. Selalu wah gitu ya, ambisi kan seperti itu. Akhirnya nggak ada edukasinya itu. Toh juga ini nggak ada hubungannya dengan apa yang saya upayakan. Terkecuali nih, ya sayangnya sih diesel rebon itu hilang. Tapi saya akan siapkan kok teman-teman. Toh juga saya ada beberapa bahan yang dari kandang saya. Mungkin ini lebih bagusnya. Saya akan upayakan, ya saya akan hantarkan burung ini ke ya grade tertinggi lah dari produk ternakan yang saya punya. Ya memang kalau kita mundur ke belakang ya, sebelum diesel rebon itu hilang, saya sudah punya keyakinan gitu ya. Saya punya keyakinan bahwa setelah ini saya akan up diesel rebon, pasti itu nanti meledak ini nanti. Ya gitu loh ya. Cuman sayangnya di situ ada yang bikin, mungkin ini saya diingatkan itu teman-teman ya. Karena saya punya ambisi untuk beli burung gitu loh. Ya mungkin aku disadarkan di situ supaya kamu itu pure aja gitu dari upaya yang kamu buat dari awal, dari nol. Ini yang kamu hantarkan. Kamu nggak usah terlalu ambisi. Ya semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Toh kamu sudah punya bahannya. Itulah ya. Pesannya seperti itu. Ya.
Mungkin kalau diesel rebon itu nggak hilang, ya Om Sanda akan beda cerita tuh nanti teman-teman ya. Ya ada hikmahnya lah si diesel rebon itu hilang. Mungkin Om Sanda diingatkan seharusnya perjalanannya Om Sanda itu seperti apa, gitu ya. Akhirnya Om Sanda mikir ya, oh ternyata itu maunya seperti ini. Om Sanda harus memberikan edukasi bagaimana mencetak dari nol dan menghantarkan ke grade yang paling atas tanpa ada sesuatu yang dibuat-buat, seolah-olah gitu ya, natural aja gitu. Oh ya, ini terima kasih ya juga untuk teman-teman yang sudah menyarankan, memberikan informasi juga tentang dealer ya. Akhirnya banyak yang menghubungi Om Sanda, dan di situ Om Sanda lebih mudah untuk mencari pilihan gitu ya, dengan harga yang bagus, harga yang kompetitif gitu ya. Akhirnya Om Sanda juga menemukan yang tadinya Pajero atau Fortuner, ternyata setelah dipilih-pilih ya dipikir-pikir lagi, pilihannya adalah pada Zenik gitu teman-teman ya. Jadi kalau kenapa Om Sanda milih Zenik itu bukan soal harganya. Kalau harga sih, kalau masalah harga ini kan terpaut sedikit teman-teman ya. Kalau untuk Zenik itu kan 560 ya, karena Zenik itu tidak ada potongan, dimanapun itu tidak ada potongan. Terus Fortuner itu 639 ya, dia ada potongan itu 35 juta, artinya tinggal 604 juta gitu ya. Terus di Fortuner itu 633, potongan 30 juta, tinggal 603 ya. Jadi selisihnya ya sekitar 40 sekian juta lah. Sebenarnya nggak jauh ya. Cuman kenapa akhirnya Om Sanda pilih Zenik? Ya karena ini menurut Om Sanda lebih efektif lagi lah. Gitu teman-teman ya. Ya dan juga gini teman-teman, ya Om Sanda kan harus sabar nih, karena Zenik ini harus inden. Beda dengan Fortuner atau Pajero ya. Zenik ini harus inden dan cukup lama. Mungkin sekitar ya 1-3 bulan lah. Nanti Om Sanda akan bicara banyak setelah Om Sanda menerima barangnya ya, menerima mobilnya. Nanti Om Sanda bikin konten yang betul-betul menunjukkan kepada teman-temanku semuanya, agar ini menjadi sebuah motivasi ya, supaya teman-teman lebih semangat lagi. Ingat, ini akan dianggap baik untuk orang-orang yang berpikir positif ya, dan dianggap ini tidak baik untuk orang-orang yang berpikir negatif. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.